Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, salam rimbawan. Baik, di sini saya selaku mahasiswa dari jurusan Kehutanan akan menjelaskan atau mereview sedikit terkait jurnal yang saya pilih dan sebelumnya sudah saya jadikan ke dalam bentuk PPT, yaitu mengenai burung. Di mana judul jurnal yang saya pilih yaitu Keanekaragaman Jenis Burung pada Areal Dongi-Dongi di Kawasan Taman Nasional Lorelindu, di mana jurnal ini itu diterbitkan oleh Warta Rimba dengan volume 1 tahun 2013. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Yuli Agustin dengan NPM 1914151030. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasan, di mana di sini ada pokok pembahasan yang akan saya bahas yang terdiri dari 4 poin, yaitu poin pendahuluan, yang kedua ada poin metodologi penelitian, yang ketiga ada poin pembahasan dan hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu ada poin kesimpulan. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam poin pembahasan ke-1, yaitu mengenai pendahuluan. Baik, langsung saja kita mulai kepada pembahasan yang pertama mengenai pendahuluan, yaitu di mana saya terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana kondisi keanekaragaman hayati burung di Indonesia yang selanjutnya khususnya di Taman Nasional Lorelindu. Nah, seperti yang kita ketahui nih, di Indonesia ini banyak sekali keanekaragamannya, khususnya pada hewan yaitu jenis burung. Ada sekitar 1.539 jenis burung yang ada di Indonesia, dan ada juga nih 381 jenis burung endemik yang ada di kawasan Indonesia. Nah, endemik di sini berarti jenis burung itu merupakan burung-burung yang memiliki keanekaragaman tersendiri, yang memiliki ciri khas tersendiri, dan bahkan ada juga yang dilindungi seperti itu. Nah, adapun sekitar 200 jenis burung itu tuh 250 jenis burung tersebut yang tadi terdiri dari 1.539 ini tersebar di kawasan Wallacea. Nah, apa sih kawasan Wallacea itu? Jadi kawasan Wallacea itu merupakan kawasan yang dimana di dalamnya itu terdiri dari Pulau Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya, termasuk seperti Kepulauan Banggai, Kepulauan Sula, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Nah, setelah kita mengetahui dari jenis-jenis burung yang ada di Indonesia, sebenarnya burung itu gimana sih gitu ya. Jadi, burung itu adalah suatu fauna yang mana dapat dijumpai, baik di daerah dataran rendah sampai di dataran tinggi pun, kita bisa menjumpai ini, baik di daerah yang masih alami maupun di daerah yang tidak alami pun ini ada gitu jenis burung. Nah, ini tuh pendapat menurut Celebes Bird Club pada tahun 2016. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai secara spesifik di daerah Sulawesi. Nah, untuk di dataran Sulawesi sendiri, ini sangat mendukung akan jenis-jenis burung penetap gitu. Ada sekitar 224 jenis burung data darat, dan ada juga jenis burung air tawar, di mana 41 jenis diantaranya itu merupakan jenis burung endemik. Ini menurut Coates dan Bitshop tahun 2000. Nah, terus bagaimana sih keadaan jenis burung ini di Taman Nasional Lorelindu gitu? Sebelumnya saya akan bahas mengenai Taman Nasionalnya dulu terlebih dahulu. Jadi Taman Nasional Lorelindu itu adalah kawasan taman nasional yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas sekitar 218.000 hektar. Nah, dari luasan Taman Nasional ini dapat kita ketahui bahwa terdapat 384 jenis burung yang menghuni di dataran Sulawesi. Jadi bukan hanya di Taman Nasional begitu ya, tapi di seluruh kawasan Sulawesi itu terdapat 384 jenis burung, di mana diantaranya 267 jenis burung itu atau sekitar 70%-nya terdapat di kawasan Taman Nasional Lorelindu. Nah, untuk di Dongi-Dongi itu merupakan areal yang termasuk ke dalam wilayah Taman Nasional Lorelindu, di mana jadi si Dongi-Dongi itu identik dengan burung kawasan atau banyak habitat burung gitu. Nah, Dongi-Dongi ini
merupakan bagian nih dari si Taman Nasional Lorelindo. Selanjutnya kita masuk ke bahasan yang kedua atau pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai metode penelitian yang digunakan pada jurnal kali ini. Nah, kapan sih waktu dan tempat dilakukannya si penelitian ini oleh si penelitinya gitu. Jadi sebenarnya penelitian itu sudah saya bahas tadi mengenai Taman Nasional Lorelindo Dongi-Dongi. Nah, ini adalah tempat, jadi penelitian ini tuh dilakukan di areal Dongi-Dongi, yaitu di kawasan Taman Nasional Lorelindo. Nah, selain itu penelitiannya juga membutuhkan waktu yang kurang lebih lama, yaitu sekitar 2 sampai 3 bulan, dimulai sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juli 2013, dan ada waktu yang ditentukan untuk melakukan penelitian ini, yaitu sekitar pukul 5.30 sampai dengan 10 WITA, dan dilakukan penelitian kedua yaitu sekitar sore hari pukul 15.30 sampai dengan 18.00 WITA. Untuk alat sendiri, alat dan bahan yang digunakan, tapi kebanyakan di sini adalah alat yang digunakan. Saya akan menyebutkannya, yaitu alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ada binokular, ada kamera digital, khususnya kamera digital ini digunakan untuk memotret memotret jenis burung. Kemudian ada alat tulis. Sebagai peneliti kita harus mempunyai atau menyiapkan alat tulis. Kemudian ada buku panduan untuk kita tersusun penelitian ini dengan sesuai dengan buku panduan yang ada. Kemudian stopwatch untuk menentukan waktu, bisa juga ini digantikan untuk jam handphone atau dan segala macamnya. Kemudian ada tally sheet, yaitu berupa tally sheet itu seperti kayak apa yang harus kita ambil, data yang harus kita ambil gitu. Dan selanjutnya itu adalah tali rapia, digunakan untuk membuat batas. Nah, untuk metode yang digunakan ini menggunakan metode mendata. Jadi sistemnya ini, metode yang digunakan tuh kita mendata langsung gitu di lapangan. Jenis-jenis burung apa yang ada di daerah penelitian itu gitu, di daerah yang kawasan yang kita melakukan penelitian ini. Nah, untuk metodenya itu kita menggunakan metode jalur transek, yang mana pengamatan objek penelitian itu di sepanjang jalur transek yang telah ditentukan. Jadi kita sebagai peneliti itu membuat jalur transek dulu di kawasan yang udah kita tentui. Tadi kan di kawasan di areal di Dongi-Dongi, kawasan Taman Nasional Lorelindo. Nah, kemudian setelah kita membuat si garis transek ini, di mana garis transek ini dibuat sepanjang 500 meter. Pada penelitian digunakan 4 jalur transek. Jadi gunanya jalur transek ini, kita mengamatinya itu hanya ada di sekitar jalur transek yang udah kita buat gitu, untuk pendataan jenis-jenis burung apa aja sih yang ada gitu. Selanjutnya kita masuk ke bab yang sangat penting, yaitu bab hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan pembahasan ini dapat kita lihat ada beberapa jenis burung yang ada gitu. Komposisi jenis burung di areal pemukiman dan hutan. Jadi untuk pengamatannya dilakukan dua, yaitu pengamatan itu ada kayak di pemukimannya seperti apa, di hutannya itu seperti apa. Dan di sini juga terdapat di gambar ya, seperti yang kalian lihat. Ini ada jenis-jenis burung yang ada gitu. Nah, di kawasan Taman Nasional Lorelindo-nya itu, tepatnya di areal pemukiman itu, menunjukkan bahwa terdapat 31 jenis burung, sedangkan di habitat hutannya itu terdapat 35 jenis burung. Burung yang dijumpai pun pada areal pemukiman dan habitat hutan itu mewakili 29 famili gitu, dari jenis-jenis yang ada atau dari jenis-jenis yang telah diamati. Nah, untuk jenis burungnya sendiri kalian bisa lihat pada tabel yang sudah saya paparkan gitu, pada tabel di layar kalian yang sudah kalian lihat. Ini adalah tabel mengenai komposisi jenis burung pada areal di pemukiman dan di hutan. Selanjutnya ini untuk pengamatan terkait tingkat kehadirannya. Jadi tingkat kehadiran jenis burung pada areal pemukiman terlebih dahulu nih. Jadi di sini terdapat beberapa jenis burung yang mana tingkat kehadirannya itu diamati gitu oleh si peneliti. Nah, untuk tingkat kehadiran jenis burung pada areal pemukiman itu bukanlah berdasarkan dari banyaknya jenis burung suatu individu yang didapat gitu.
dalam areal pemukiman yang diamati, melainkan itu kayak keseringan suatu jenis burung yang muncul pada areal pemukiman yang sebagai tempat pengamatan. Jadi ketika dibuat tempat pengamatan, maka yang diamatinya itu bukan seberapa banyaknya ini jenis burung yang ada di areal pengamatan, tetapi untuk tingkat kehadiran ini yang diamati itu seberapa sering gitu si burung itu ada di sekitar pengamatan. Jadi ini kita meneliti tentang tingkat kehadiran. Kan tingkat kehadiran berarti seberapa hadir gitu, seberapa sering munculnya si jenis burung itu. Nah, kita bisa lihat seperti tabel yang sudah saya paparkan. Ini ada beberapa tabel yang didapat pada pengamatan tingkat kehadiran jenis burung di area pemukiman. Nah, untuk selanjutnya kita bahas mengenai indeks keberagaman jenis. Jadi untuk indeks keberagaman jenis ini kan kita pakai dua areal, yaitu di areal pemukiman dan di habitat hutan. Nah, untuk jumlahnya itu, untuk penelitian itu didapat indeks keberagaman pada areal pemukiman sekitar 3,19, sedangkan di indeks pada habitat hutan itu sekitar 3,17 untuk indeks keanekaragaman jenisnya gitu. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih komposisi berdasarkan kategori guildnya gitu? Kan ini menggunakan data gitu. Nah, berdasarkan jumlah jenis burung yang ditemukan pada area pemukiman, kategori pemakan serangga sambil melayang mempunyai itu jenis yang lebih banyak dibandingkan kategori gulit yang lainnya gitu. Jadi ada 12 jenis. Nah, dia itu diamati mengenai makannya gitu. Ada yang makan serangga dan ada yang makan serangga ini yang lebih sedikit gitu dibandingkan yang makan serangga itu yang lebih banyak dibandingkan dengan gulit gitu. Nah, untuk dominasi berikutnya itu ditunjukkan oleh pemakan serangga dan pemakan buah-buahan, yaitu ada sekitar 7 jenis. Selanjutnya itu ada kategori pemakan invertebrata dan vertebrata, bisa dilihat pada tabel, dan pemakan biji rumput, serta pemakan serangga di daerah semak, dan merupakan kategori yang mempunyai jumlah yang paling sedikit. Jadi antara pemakan biji rumput dan pemakan serangga ini, pemakan serangga di daerah semak ini memiliki kategori yang paling sedikit dibandingkan tadi di pemakan sambil melayang, kemudian ada pemakan serangga dan buah-buahan gitu. Selanjutnya ini ada pada habitat hutan ya. Pada habitat hutan itu terdapat 9 komposisi berdasarkan kategori kulit. Nah, jadi berdasarkan jumlah jenis burung yang ditemukan pada habitat hutan, kategori pemakan serangga sambil melayang ini merupakan jenis yang lebih banyak dibandingkan kategori gulit lainnya gitu. Dominasi berikutnya pun ditunjukkan untuk pemakan serangga dan nektar, sedangkan kategori pemakan serangga di atas tajuk, pemakan serangga di ranting pohon, dan pemakan hewan yang tumbuhan merupakan kategori paling sedikit di antara yang lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indeks kemerataannya. Jadi indeks kemerataannya itu bisa dilihat nih. Ada lokasi penelitian di kemerataan jenis pada lokasi penelitian area pemukiman itu sekitar 0,93. Sedangkan pada habitatnya itu 0,89. Ini merupakan indeks kemerataan jenis burung pada area pemukiman dan habitat hutan setelah diamati tadi jenis burung-burung yang ada gitu. Dan kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai kesimpulan. Dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa di lokasi penelitian dijumpai sebanyak 45 jenis burung dengan 29 famili dan jumlah populasi yang banyak, yaitu sebanyak 152 ekor. Kemudian di daerah lokasi penelitian kategori guild yang paling banyak dijumpai yaitu pemakan serangga sambil melayang. Selanjutnya, dari seluruh titik-titik pengamatan yang diperoleh dari jenis-jenis burung yang mencapai 100%, tingkat kehadirannya yaitu burung madu sriganti, cabai panggul, cekakak sungai, cukak kutilang, kacamata gunung, dan layang-layang batu, serta walet polos. Nah, ini adalah burung-burung yang hadir dengan tingkat kehadiran yaitu 100% pada areal yang dilakukan pengamatan.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi ini terdapat kesalahan kata-kata, baik kata-kata ataupun pembacaan yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.